Assalamualaikum Bu Fi. Waalaikumsalam Bapak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya gini Bu, ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik. Untuk jadwalnya Ibu sendiri di hari Rabu ya? Saya Di hari Rabu. Di kelas berapa itu? Saya di kelas otomotif Bapak. Di otomotif. Yes. TO berapa? TO 1. Oke, TO 1. Berarti dalam supervisi akademik untuk kurikulum merdeka, dan kebetulan ada tugas dari CGP Angkatan 7 itu Yes. observasi. Nah, dalam satu siklus itu kan ada pra, ada observasi, dan ada pasca observasi. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah pra observasi. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan disampaikan besok itu apa? Tujuan pembelajaran besok materinya itu tentang klasifikasi materi Bapak. Jadi kemungkinan saya akan memberikan tujuan pembelajaran untuk menumbuhkan anak dalam memahami klasifikasi materi tersebut, dan juga memahami juga unsur, senyawa, campuran, dan bahan-bahan kimia yang tentunya juga berkaitan dengan kompetensi keahlian siswa tersebut. Oke. Jadi dikaitkan gitu Bapak. Jadi kalau untuk area pengembangannya, siswa itu yang dikembangkan apa? Area pengembangannya tentu di sini kita harus mengembangkan soft skill dan hard skillnya nih Pak. Karena pada dasarnya kalau yang namanya otomotif itu tentu di sini perlu dikembangkan keahlian dalam, yang saya fokuskan lagi adalah pada ketika mereka ini mengembangkan model pembelajaran, tujuan pembelajarannya atau materinya ke dalam kompetensi yang sudah mereka sudah mereka kembangkan, terutama misalnya kompetensi keahlian TKRO misalnya. Nah, bagaimana mereka itu tahu yang namanya unsur dan senyawa tersebut yang ada di aki misalnya gitu kan, atau reaksi kimianya, aplikasinya ya, aplikasi secara langsung. Jadi kaitan ilmu fisika kimia dengan kompetensi keahlian. Jadi lebih fokus. Betul. Jadi pengembangan di daerah itu termasuk pemahaman ya. Termasuk pemahaman, terus kemudian juga penerapannya juga, aplikasinya juga, serta yaitu tadi bagaimana mereka bisa mengaitkan materi yang sudah dipelajari dengan kompetensi keahlian mereka. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang yang Ibu pasti punya strategi nih. Yes. Karena di kompetensi keahlian yang berbeda, tentunya strateginya juga berbeda. Betul. Nah, strategi apa yang akan Ibu sampaikan kepada siswa? Baik Pak, karena kita kurikulum merdeka, jadi tentunya di sini kita ditegaskan untuk membuat kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi tentunya di sini kita harus menggunakan metode yang tepat. Artinya strategi pembelajaran yang kita berikan ke siswa itu harus berbasis proyek. Apa yang kita kasih atau kita terapkan, ya kita menggunakan model PJBL Bapak. PJBL. Yaitu project based learning. Ya betul, project based learning, di mana mereka akan diberikan atau ditugaskan membuat proyek gitu kan, dan kemudian mereka akan mendapatkan hasilnya atau produknya yang mereka dapatkan dari hasil menghubungkan antara materi kimia dengan kompetensinya. Betul. Berarti itu dibentuk individu atau kelompok nanti? Produknya? Kelompok. Oh iya, untuk prosesnya kita kelompok, terus produknya nanti kita akan presentasikan di depan kelas, dan juga kita evaluasi bareng-bareng gitu kan. Kemudian apa yang harus ditindaklanjuti lebih lanjut lagi untuk bisa menyempurnakan proyek yang sudah mereka lakukan. Apakah kemudian presentasi itu dilakukan dengan cara yang sama atau bervariasi? Bervariasi tentunya Pak. Ada yang menggunakan Ada audio yang mungkin. ada juga video yang nanti akan di-upload di YouTube gitu kan. Jadi sebagai apresiasi istilahnya gitu kan, untuk mereka nantinya gitu. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu sudah nyambung ya dengan hasil yang akan diharapkan. Jadi kalau saya lihat, terima kasih Bu Vivi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, terus area yang mau dikembangkannya seperti apa, dan strategi yang akan diterapkan seperti apa, sehingga antara konten, proses, dan produk itu selaras gitu ya.
Amin Bapak. Semoga nanti di besok semoga itu besok strategi yang akan dijalankan itu tercapai dan siswa juga bisa komunikatif, bisa aktif. Betul. Dan biar motivasinya juga. Dan diharapkan saya memberi semangat kepada Ibu Yuri. Terima kasih banyak. Semangat untuk tetap memberikan yang terbaik untuk siswa dan mudah-mudahan siswa juga bisa berkolaborasi di kegiatan pembelajaran bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua, sehat semua kan? Iya. Oke, kalau begitu ketemu lagi nih sama Ibu Vivi di sini dalam mata pelajaran kimia. Baik anak-anakku sekalian, udah siap belum nih untuk belajar kita hari ini? Siap ya? Kalau siap, yuk kita mulai ya. Kita berdoa dulu ya, biar semuanya dilancarkan dan juga kegiatan kita bisa bermanfaat ke depannya. Oke, baik kalau begitu silahkan Tuti untuk pimpin doanya ya. Karena di sini Tuti sebagai ketua kelas. Sok silahkan Tuti pimpin doanya. Sebelum memulai aktivitas, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa hari ini. Dan semoga dengan kita berdoa sebelum pembelajaran kegiatan kita hari ini menjadi lancar dan baik ya. Baik anak-anakku sekalian, sudah berdoa, Ibu mau ngecek dulu kehadirannya nih ya. Kehadiran hari ini apa hadir semua, apa ada yang sakit? Oh, hadir semua. Alhamdulillah hari ini ada 36 siswa sudah hadir semua. Biar kita semangat dan jiwa nasionalisme kita semakin meningkat, Ibu pengen kalian berdiri untuk menyanyikan lagu wajib ya, yaitu sebagai pelajar Pancasila. Silahkan semuanya berdiri ya. Nah, masih ingat ya kayak kemarin gerakannya ya. Yuk. Ayo sambil nyanyi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silahkan tepuk tangan buat kalian untuk bisa menyanyikan lagu ini. Kalian nyanyi sudah nih, kehadiran sudah. Sekarang kita harus memiliki kesepakatan kelas agar kita melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Apa kesepakatannya? Ini kesepakatannya. Apa kesepakatan Bu dibuat? Karena untuk biar nanti pembelajarannya lebih tertib dan disiplin. Kalian sudah masuk, kalian dulu nih. Oh, ini nomor 4 nggak kelihatan ya? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi karena 4 tidak ada ya sudah tidak apa-apa. Nah, kira-kira hari ini tuh apa sih yang kalian rasakan? Ada yang nomor 1. Cung yang nomor 1. Iya tuh Hadi. Bu, apa sih Bu makna dari semua gambar dan emotion yang ada di layar tersebut? Nah ini dia. Ada yang sedih tadi nomor 1 ya. Ada yang sedih, ada yang merasa capek. Bu, hari ini saya capek karena kemarin ujiannya banyak banget gitu kan ya. Ada juga yang lagi marah hari ini. Siapa yang marah? Yang marah-marah kita mindfulness kembali, kita refleksi kembali apa sih yang sudah kita perbuat di masa lalu, sehingga nanti di masa yang akan datangnya menjadi lebih positif lagi ya. Jangan marah-marah. Kan kita pelajari hari ini adalah tentang klasifikasi materi. Klasifikasi materi itu apa sih Bu? Ada yang masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin, yang minggu kemarin? Saya Bu. Iya, apa Nabila? Tentang sifat dan wujud materi Bu. Tentang sifat dan wujud materi. Materi. Itu yang akan menjadi modal kita untuk bisa mempelajari hari ini. Apa itu materi? Ada yang tahu? Saya Bu. Oh, Nabila lagi. Ya apa nih? Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempatkan ruang. Sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Kita belajar di sini tuh apa sih? Nah ini tujuannya nih.
kalian akan ibu minta untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Iya. Nah, yang sesuai dengan kelompoknya yang kemarin kita sudah bentuk juga ya. Di sini nanti kalian akan belajar mengenai klasifikasi zat, di mana kalian harus bisa menjelaskan apa yang namanya klasifikasi materi, yaitu berupa senyawa, unsur, dan semuanya. Pada bawa handphone? Bawa ya. Nah, ibu minta kalian untuk mengisi pretest dulu, agar ibu tahu kemampuan kalian sampai mana, gitu ya. Nah, silakan siapkan, ibu akan kasih linknya ya untuk mengerjakan pretest. Ibu mulai dari sekarang sampai 5 menit selesai ya. Dan jangan lupa di screenshot, dikasih namanya. Nanti kalian akan mendapatkan rankingnya. Silakan dikerjakan sekarang. Sok, silahkan dikerjakan. Bisa? Nah, dibuka? Sudah? Masih loading ya? Ya, nggak apa-apa, ditunggu ya. Sini semua. Nah, ini yang sudah kalian dapatkan ya, walaupun hasilnya belum maksimal ya. Ada yang cuma dapat 1, yang benar 1, ada 5 ya. Soalnya ada 5 ya. Iya. Ada yang benar. Di sini ada gedung apa itu? Monas. Gedung Monas. Terus ada lagi apa itu? Pensil. Ada pensil. Terus ada apa lagi tuh? Gas. Ada air minum, gas. Terus kemudian itu ada orang lagi ngapain? Ngapain Bu? Setelah ibu bagikan LKPD, ibu akan memberikan suatu video interaktif yang mana kalian harus mengamati dari peristiwa-peristiwa tersebut ya. Oke, kalau begitu ini ibu kasih LKPD-nya ya. Sudah, kemudian ini ibu kasih juga LKPD untuk kelompok 2. Silakan. Yang bagian A, yaitu orientasi masalah. Ada di situ? Dibaca bareng-bareng. Setelah dibaca bareng-bareng, kita cek videonya seperti apa. Nah, ini dia videonya. Di era sekarang, kebutuhan olahan semakin meningkat. Hal ini karena pemanfaatannya yang sangat memudahkan manusia dalam beraktivitas. Ada bermacam-macam materi. Nah, silakan amati ya. Untuk membuat sebuah kendaraan bermotor. Dalam bidang otomotif, pemilihan. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian, manakah yang merupakan unsur dan mana yang bukan merupakan unsur. Bagian masalah yang kedua. Nih, masalah kedua tuh apa sih? Nah, kita cek. Nah, ini dia. Coba amati, kalian bayangkan, kalian pahami ya. Kalian lakukan, lihat lagi bagian yang C. Ada 3 masalah di sini. Masalah yang pertama, masalah kedua, dan masalah yang ketiga. Nah, di sini saya tidak memberikan video, tapi di sini kalian harus mengamati gambar-gambar yang ada di LKPD tersebut. Coba cek. Di situ ada peristiwa yang pertama, ada peristiwa yang kedua. Nah, nanti silahkan untuk kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah mengamati video yang ada di depan. Nah, kalian boleh mencari literasinya atau mencari kajian literaturnya atau sumbernya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian dapatkan melalui apa? Handphone, internet ya. Bisa kalian cari di Google, bisa kalian cek di YouTube atau sumber-sumber yang lainnya. Nah, silahkan untuk berdiskusi bersama kelompok. Kalau sudah siap, silahkan pakai handphonenya. Boleh menggunakan handphone ya. Jadi setiap setiap kelompok memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang menulis, ada yang mencari literaturnya dan lainnya, gitu ya. Silahkan dikerjakan. Sok, yuk dikerjakan. Nah, ya. Sok dicari literaturnya, cari misalnya unsur itu apa, campuran itu apa, senyawa itu apa, ya kan? Udah ada? Nah, sekarang coba ya, kamu udah dapat masalah yang keberapa? Nih, ini ya. Ini masalah yang pertama. Kamu cari pertanyaan yang terkait dengan masalah yang sudah kalian dapatkan ya.
apa nih komponen apa aja yang terdapat di dalam kendaraan bermotor gitu kan ya. Karena pada loyo-loyo, yuk kita ice breaking dulu yuk. Nah kalau begitu kita berdiri semuanya untuk melaksanakan, atau bukan melaksanakan, biar ice breaking biar tambah semangat gitu ya. Ayo semuanya berdiri. Angin topan, bus. Angin malam, wih. Angin kiri, wih. Angin kanan, wih. Angin sepoi-sepoi, asik. Silakan. Ya maju ke depan. Sok silakan maju di sini. Nah yang lain perhatikan, kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan Jadi ditanya. kelompok 1 ingin mempresentasikan masalah nomor 1. Ya. Pertanyaannya, bagaimanakah kandungan material yang ada di dalam komponen kendaraan bermotor? Jawabannya, kandungan materi yang ada di dalam komponen kendaraan bermotor meliputi aluminium, baja, tembaga, besi, silikon, karbon, karet, plastik, stainless steel, krom, nikel. Dari kelompok yang kedua, ya apa? Apa yang dimaksud senyawa? Nah, Dari dua unsur atau lebih yang dapat dipisahkan. Yang dapat dipisahkan. Kami dari kelompok 4 akan membagikan hasil analisis masalah ketiga. Ya. Bagaimana hubungan antara kedua fenomena tersebut dengan klasifikasi materi? Untuk peristiwa pertama, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara pelarut dan terlarut, seperti campuran premium dan pertamax, campuran susu dan air, larutan cuka, air dan garam, air dan sirup. Ciri-cirinya seperti campuran tidak dapat dibedakan partikelnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan ya. Sudah luar biasa juga ya. Klasifikasi materi itu dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi zat tunggal dan juga campuran. Dan zat tunggal ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan campuran. Betul yang tadi kalian paparkan tadi, bahwa yang namanya unsur dan campuran itu berbeda. Unsur adalah sesuatu zat yang tidak dapat dipisahkan dan dia terdiri hanya satu atom atau zat tunggal gitu ya, yang tidak dapat diuraikan dengan menggunakan reaksi kimia biasa, seperti adanya oksigen, nitrogen, aluminium yang tadi ada di dalam kendaraan bermotor, ada juga besi. Nah sekarang anak-anakku sekalian, kan udah pretest ya. Sekarang ibu pengen kalian post test nih, yang terakhir ibu pengen kalian dengan link yang sama, silahkan untuk menjawab post testnya. Ibu akan kirim linknya di grup ya. Nih ibu kirim. Nah silahkan diisi dengan benar. Sudah, ibu akan merefleksikan kalian untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di Mentimeter. Apa sih yang kalian rasakan setelah kita belajar hari ini? Apakah meningkatkan motivasi belajar kalian? Apakah motivasi atau semangat belajar selama belajar kimia hari ini meningkat nggak? Meningkat, berarti klik meningkat gitu ya. Post testnya ya. Untuk post testnya udah lebih baik belum ya? Wah ternyata yang ranking yang pertama yaitu Fakris. Nah kita tepuk tangan untuk Fakris nih. Wah untuk sekalian, karena kita sudah berakhir dan semoga kegiatan ini lebih bermanfaat kembali untuk kedepannya. Silakan untuk ditutup untuk doanya. Nanti setelah ini kita istirahat ya. Silakan untuk Tuti ditutup kembali aktivitasnya. Dimulai dari sekarang. Silakan Tuti. Sebelum mengakhiri aktivitas, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, silakan istirahat kembali dan tetap semangat, selalu optimis dan ambil semua yang baik-baiknya dari pembelajaran kita hari ini dan semoga lebih bermanfaat untuk kedepannya. Ya, silakan untuk beristirahat.
dan jangan lupa selalu bersama. Salam semangat, salam semangat. Buat dia. Silakan anak-anakku, ibu duluan ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. 3 hari yang lalu kita kan sudah melakukan praobservasi supervisi akademik, dan kemarin Ibu telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya melakukan observasi di kelas ya. Yang ingin kita bicarakan di pasca observasi ini, bagaimana refleksi Ibu ketika melaksanakan pembelajaran kemarin? Baik, betul Bapak. Memang pembelajaran yang kita sudah lakukan 3 hari yang lalu belum sudah baik, tapi masih banyak yang harus direfleksikan ya Pak ya. Menurut saya kemarin itu Bapak, saya lupa untuk bisa masukkan pengelompokan diagnostik. Terus kemudian juga saya merasa juga belum spesifik fokus banget ke diferensiasi itu Pak Le. Terus satu lagi nih yang menganjal buat saya itu adalah saya belum bisa menggali mengenai pertanyaan-pertanyaan asertif sehingga mereka tuh ada respon untuk bisa keingintahuannya mereka terhadap materinya gitu loh. Dan satu hal lagi, mereka belum bisa menghubungkan antara materi dengan kompetensi keahlian mereka. Itu sih aplikasinya. Yes, jadi kemarin itu boleh menyampaikan hasil analisa atau hasil observasi kemarin ya Bu. Jadi yang pertama Ibu sudah bagus karena KBM itu diawali dengan berdoa, ada menyanyikan lagu belajar Pancasila juga ada, terus mengkondisikan psikologi siswa, jadi kesiapan belajar siswa. Jadi pembelajaran sosial emosional Ibu udah masukkan, terus ada kesepakatan kelas, terus ada skenario pembelajaran, yaitu penyampaian kontennya jelas gitu. Jadi ada anak itu tujuan pembelajaran ada bisa mengklasifikasi ya, klasifikasi materi, mana senyawa, mana unsur, mana campuran. Terus aplikasi yang tadi Ibu Vivi sampaikan tadi, refleksinya aplikasi anak-anak terhadap materi yang sudah diperoleh itu seperti apa, dan untuk penyampaian secara proses juga sudah bagus, ada diskusi, ada penyampaian analisis melalui LKPD, itu saya kira sudah bagus. Dan aktivitas tadi penilaian juga Ibu sudah melaksanakan asesmen diagnostik sudah. Tinggal menurut catatan saya gitu, ada penilaian pada saat anak-anak diskusi, itu penilaian formatif ya. Jadi ketika anak-anak diskusi, Ibu bisa mungkin melakukan penilaian hal seperti itu. Kayak observasi gitu ya Pak. Betul. Jadi kalau kita pakai skala nih Bu, kemarin itu misalnya kita pakai skala 1 sampai 10, kemarin Ibu kira-kira sudah ada di skala berapa? Waduh, skalanya berapa ya Pak? Saya rasa sih masih banyak kekurangan sebenarnya di saya itu, karenanya memang harus yaitu diperbaiki lagi. Ya mungkin Bapak Leo yang bisa menilai saya gitu. Jadi tadi kan Ibu sudah menyampaikan ya, ada kesulitan untuk menyampaikan pertanyaan asertif ya. Asertif, betul. Sehingga itu yang kedua mungkin lebih real gitu ya. Anak-anak kelihatan kalau lihat video atau apa kan anak-anak masih penasaran gitu, seperti apa sih campuran senyawa, seperti apa. Nah, rencana tindak lanjutnya seperti apa? Kalau menurut saya dari semua yang saya lakukan, tindak lanjutnya kayaknya saya harus menggali lagi dan melatih lagi nih Pak. Terutama saya untuk membuat pertanyaan asertif yang bisa menggali potensi mereka, rasa ingin tahu mereka terhadap materi, dan juga mungkin metode pembelajaran juga yang harus diubah. Karena saya di sana itu hanya tidak langsung ke lapangan gitu loh Pak. Maksudnya tidak langsung ke bengkel atau workshop. Oh, berarti nanti pembelajaran itu langsung ketika sudah materinya untuk aplikasi diarahkan ke bengkel, itu tindak lanjutnya. Oh iya. Jadi nggak melihat secara nyata gitu. Jadi akhirnya mereka rada bingung. Itu sih sebenarnya yang
perlu tindak lanjut yang nanti ke depan. Kalau dari refleksi siswanya sendiri kemarin gimana? Kemarin refleksi siswanya karena ngelihat video itu merasa tertarik, jadi berbeda sekali dengan kita bandingkan dengan kalau pakai ceramah, terus kemudian ada juga LKPD yang ya mungkin menurut mereka itu menarik juga, serta asesmen yang menggunakan word wall atau menggunakan puisi. Nah, mereka merasa rada antusias tuh Pak di situnya. Hanya saja itu benda nyatanya mereka belum lihat, hanya sekedar video saja. Jadi peningkatan untuk meraih level di angka 10 itu Ibu sudah tahu ya, sudah poin-poinnya sudah tahu. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan nanti penerapan di KBM selanjutnya dari hasil refleksi Ibu Vivi itu bisa langsung diaplikasikan ya Bu. Terutama mungkin dalam konteks penerapan ketika Ibu nanti ngajar di TBSM tentunya akan berbeda dengan di TKR atau TKJ gitu. Itu sangat luar biasa. Terima kasih dari supervisi kemarin hasilnya bagus. Ibu juga bisa merefleksi sendiri, bisa membuat rencana tindak lanjut. Nah, insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi dan kita bisa sharing seperti ini sehingga pembelajaran kita, saya juga belajar dari Ibu untuk bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Amin. Saya juga terima kasih banyak Pak Le sudah membantu saya untuk bisa mengevaluasi pembelajaran saya sehingga saya menemukan cara untuk bisa ya udah ini menggunakan metode ini, menggunakan model ini dan juga metode ini. Gitu, yang penting antara kemarin sudah bagus, jadi antara tujuan pembelajaran dengan penilaian yang Ibu lakukan itu sudah nyambung. Nah, mungkin kalau boleh saran sedikit di asesmen diagnostik Ibu. Jadi kemarin Bu Vivi kan pelaksanaannya di dalam KBM-nya ya Bu ya. Jadi kalau bisa nanti asesmen diagnostiknya sebelum KBM sehingga pada saat sudah di KBM Ibu bisa mengelompokkan nih mana nih yang minat belajarnya A, B, C, gaya belajarnya A, B, C itu bisa sesuai gaya belajar ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih, semoga Ibu Vivi sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.